Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya membahas tentang tim anomali, tria anomali ya, yang berbicara mantan iblis di Alkitab, namanya Legion. Ini masih part 1 sih. Saya sebenarnya mau bahas menunggu part 2 aja ya, tapi kayaknya aku udah nggak ini lagi kerasa ya kan. Jadi saya kembas malam hari inilah ya, karena ini sangat perlu saya luruskan lah ya. Kenapa saya bilang saya luruskan? Ada Bapak Ibu, saya lihat di kolom komentar Bapak Ibu ya, begitu banyak ya, jadi apa yang disampaikan tim anomali ini mereka setuju saja Bapak Ibu. Jadi itulah makanya saya di sini Bapak Ibu ya, dengan tegas ya, saya akan meluruskan ini. Mungkin karena saya nggak terkenal Bapak Ibu ya, saya orangnya tidak terkenal sehingga orang-orang akan menyerang saya balik Bapak Ibu ya, dan menganggap saya itu ya nggak, mungkin saya yang salah mungkin ya. Seandainya Bang Mongol mau mengoreksi video tim anomali, saya percaya tim anomali nggak akan membuat YouTube lagi. Kalau Bang Mongol mendengar permintaan saya ya, karena ini Bapak Ibu, tidak semua misi penginjilan itu dikasih Tuhan Bapak Ibu kepada setiap orang. Karena menginjil ini nggak enak, apalagi mengkritisi untuk mencari kebenaran, sangat-sangat inilah menginjil atau menjadi apologet yang tidak enak diterima Bapak Ibu. Maksudnya pekerjaan inilah yang agak orang nggak mau terima karena banyak negatif, serangan negatif Bapak Ibu. Pasti kan banyak serangan negatif ya. Jadi tidak semua orang terjun ke sana Bapak Ibu, karena apa? Serangan negatif. Dan banyak orang menganggap udah ambil imannya saja lah, udahlah, terserah dia, masuk surga neraka ya kan, hak pilihan gitu. Mungkin ada orang sebagian seperti itu, ngapain sih ngurus, biarin aja lah, yang dosa yang siapa yang ini masuk surga siapa. Memang betul memang, tetapi firman Tuhan berbicara Ibu ya, tidak semua orang bisa dikasih Tuhan seperti itu Bapak. Bayangkanlah, Paulus saja bisa menegur murid Yesus. Murid Yesus itu 3,5 tahun belajar Bapak Ibu, tetapi Paulus itu tidak pernah belajar. Bisa dia tegur berapa murid ya, berapa murid ditegur, rasul pun ditegur dia, rasul-rasul yang lain, karena nggak pas. Karena Paulus kan berpengalaman Bapak Ibu langsung, jadi dia tahu. Jadi Paulus sudah pernah merasakan hadirat Tuhan seperti apa, jadi sehingga dia bisa meluruskan ya kan, bisa melihat. Makanya ajaran si anu sudah lari dari, menyimpang dari firman Tuhan, karena dia bisa merasakan hawanya Bapak Ibu. Jadi untuk orang yang berpengalaman dengan Tuhan, bisalah mengkritisi hal-hal gaib, karena hal-hal gaib kan mencampur adukkan dengan Kristen, mencampurkan kebenaran, sehingga itu hal-hal yang benar ya kan, padahal enggak ya kan.
Jadi orang yang mengkritisi seperti ini orang-orang yang berpengalaman itu, supaya nyambung. Jadi makanya tidak semua pendeta, dosen yang terjun ke dunia roh, ke alam roh, karena nggak semua berpengalaman di alam roh. Orang yang berpengalaman aja. Jadi puji Tuhan saya berpengalaman, puji Tuhan saya berkenan di hadapan Tuhan, puji Tuhan saya layak di hadapannya, sehingga saya bisa ya bercerita lah tentang dunia lain ya, dunia lain, dunia roh, dunia setan, dunia para setan, alam gaib, dan gitu ya. Jadi kita baca dulu Bapak Ibu yang dibahas oleh abang kita ini, Bang Willy. Beda saya tahun 88, kalau Bang Willy tahun 85, berarti beda berapa tahun aja Bapak Ibu ya. Jadi saya panggil abang kelas ya kan. Ya kan, saya belum menikah dan di mana-mana pun belum ada yang menikah ya kan, sami single ya kan. Haleluya. So kita masuk gini aja lah Bapak Ibu ya. Legion. Kita masuk Alkitab saja Bapak Ibu. Kita santai malam hari ini, kita membahas santai tentang setan Bapak Ibu, supaya saudara tidak terjerumus ya, karena setan ini sangat important Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat important mengenai setan Bapak Ibu? Supaya saudara tidak terperangkap dengan setan, karena setan gampang saja memanipulasi Bapak Ibu ya. Jadi judulnya ini Bapak Ibu ya, judulnya Tim Anomali ya, judulnya Tim Anomali adalah mantan iblis Bapak Ibu, mantan iblis. Jadi saya ketawa, maaf kalau saya tertawa ya. Mantan itu buat orang Bapak Ibu. Iblis saja tidak pernah mengakui dia mantan. Iblis tidak pernah mengatakan dia mantan. Makanya firman Tuhan benar bahwa iblis akan menyamar sebagai malaikat terang, karena mereka menganggap dia terang. Makanya ilmu ada terbagi dua, ilmu kegelapan, ilmu terang. Padahal sama-sama dari gelap, karena nggak ada orang yang mengakui dia itu. Mereka itu kegelapan Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, mantan itu untuk orang Bapak Ibu. Kenapa saya bilang untuk orang mantan? Sebenarnya mantan itu untuk ex, bahasa Inggrisnya ex ya. Untuk ex boyfriend, ex girlfriend ya. Sebenarnya mantan, sebutan mantan itu, kosakata mantan itu buat orang yang pacaran Bapak Ibu sebenarnya. Tetapi karena iman tidak kokoh, sehingga ada mantan istri, ada mantan suami, ex wife, ya kan? Ex anak nggak ada ya. Ya kan? Ya kan? Jadi mantan pengikut setan ada Bapak Ibu ya, itu untuk orang. Kenapa ada mantan Bapak Ibu? Kenapa ada kata mantan? Karena berbalik dari kegelapan ke terang Bapak Ibu. Kenapa ada seperti Bang Mongol, mantan ex gereja setan? Sudah mantan pakai es lagi ya. Bang Mongol adalah mantan gereja setan. Pak Daktoni adalah mantan dukun terkenal. Kenapa ada mantan? Kenapa saya bilang mantan hanya untuk manusia, bukan untuk para malaikat? Karena manusia ada kata I'm sorry, forgive me Lord. Ini kelebihan kita Bapak.
kelebihan malaikat dengan kelebihan manusia adalah satu, Bapak Ibu. Kita bisa menjadi mantan. Mantan, kita dulu mantan dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Mantan. Kenapa mantan? Karena kita bisa bertobat. Malaikat gak pernah bertobat. Ya, malaikat tidak pernah bertobat. Kalau bertobat malaikat udah aman, Bapak Ibu. Ngapain? Ya kan? Kalau malaikat sudah bertobat, kok sampai Sodom Gomora hancur? Ya kan? Sodom Gomora hancur karena perilaku manusia semakin seperti katanya seperti hewan ya. Jadi kata mantan ini, Bapak Ibu, untuk manusia, bukan untuk para malaikat. Ya. Hanya sebenarnya malu Bapak Ibu kalau ngomong mantan. Iya kan? Nggak enak jadi mantan, Bapak Ibu. Kalau bertemu kan cie mantan ya. Nggak enak kan? Nggak enak jadi mantan. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Bang Willy yang ganteng ini ya. Terlalu ganteng dia mungkin sehingga pikirannya semakin membara ya kan. Oke, kita dengarkan dulu, baru nanti kita masukkan ke Alkitab ya. Apa sih yang dikatakan Bang Willy yang ganteng ini ya? Sama-sama lah kita dengarkan. Dan pedoman, tetapi bukan kebutuhan hidup yang utama. Kebutuhan hidup manusia yang utama adalah sandang, pangan, papan. Tanpa tiga itu manusia mati. Sedangkan manusia tanpa agama enggak mati. Ya, itu dari pendapat gue sendiri. Karena ketika manusia terlalu mendewakan agama, timbullah konflik. Dan gue balik lagi ke quote gue yang sering gue utarakan, keyakinan dan kepercayaan yang dipaksakan hanya akan menimbulkan keonaran gitu. Dengan timbul konflik, sebenarnya itu belum selesai, Legion. Jadi keyakinan dan kepercayaan yang dipaksakan akan menimbulkan keonaran, dan di mana terjadi keonaran disitulah iblis berkeliaran. Itu quote lengkapnya, Legion. Itu bagus, Willy, aku setuju. Thank you, Legion. Karena aku adalah iblis, jadi aku mengerti cara kerja iblis. Technically kamu arka, Legion. Vibrasinya sama gitu. Lanjut, Lin. Lanjut ya. Kata dia, aku iblis yang baik yang bekerja di jalan Tuhan. Ya, technically sebutannya arka, Legion. Aku nggak mau menyamakan iblis lagi. Baiklah. Gitu. Next question. Oke. Jadi saudara udah dengarkan kan kata Timon Mali itu? Saya nggak mau menyebut kamu iblis karena kau jalan Tuhan, di jalan Tuhan. Oke, kita dengarkan dulu. Kita bacalah dulu, kita masuk Alkitab dulu ya. Siapa Legion ini ya? Kita bahas satu-satu dulu yang kita bahas, nanti kita bahas lagi ya. Kita buka dulu Markus Bapak Ibu ya. Markus 5. Buka Alkitab dulu kita. Markus 5 ayat 8 ya. Saya akan baca. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi Bapak Ibu, Legion ini Bapak Ibu adalah dari antara 19 setan. Ya, bukan Lord ya, bukan Lord of Satan ya, tapi kan kalau saudara baca Efesus 6 ya, kita baca dulu Efesus 6 ya. Efesus 6 ayat 12 ya. Kita santai membahas setan ini sini ya, supaya saudara nggak terjerumus ya. Ya, mari kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kita ini bukan melawan manusia ya.
tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, yang pertama itu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi ada 4 golongan setan Bapak Ibu. Ada 4 golongan roh jahat Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi adalah pemerintah-pemerintah, inilah bosnya Bapak Ibu. Ya, si Lucifer ya kan. Jadi kan si Lucifer kan ada Tritunggal of Satanic Bapak Ibu. Kalau saudara memiliki brosurnya si Triple Scott ya, saudara searching nanti di YouTube, di Google pun ada ya, brosurnya Triple Scott, ada di situ Tritunggal of Satanic ditulis Bapak Ibu ya. Kalau saudara ingin gali lagi, tanyakan ke Bang Bongol, karena Bang Bongol sudah terjun ke lapangannya. Jadi yang pertama itu tadi adalah Bapak Ibu, pemerintah ini adalah boss of satanic Bapak Ibu ya, si Lucifer Bapak Ibu ya, si ular tua ya. Dan penghulu dunia yang gelap ini. Yang pertama tadi pemerintah, yang kedua itu penguasa ini adalah boss of satanic, ada 9 Bapak Ibu ya. Seperti Baal ya kan, Levita, apa namanya Baal, apa lagi, Legion, ada 9 itu Bapak Ibu ya, nggak kuapel lah ya. Jadi kalau saudara nonton channelnya Bang Bongol udah tahu lah dia ya kan. Jadi ini penguasa Bapak Ibu ya. Jadi contoh macam Legion tadi ya, kita masuk ke si Legion ya, karena dibahas tadi Legion ya. Legion ini memiliki bawaan, itulah banyak. Kita masuk lagi ke Markus tadi Bapak Ibu. Markus 5 tadi ya, Markus 5 ayat 9 tadi ya. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi di dalam setan Bapak Ibu, gak usah lah saya bilang setan, nanti tersinggung nanti dia. Di dalam malaikat, saya bilang lah malaikat ya kan, supaya agak lembut sedikit ya kan. Di dalam malaikat Bapak Ibu ada namanya etika ya. Jadi saudara jangan sampai kalah dengan malaikat. Malaikat saja tahu aturan. Lu kenapa nggak ada aturan, nggak ada disiplin? Para malaikat Bapak Ibu ada aturan mainnya ada, nggak sembarangan. Oh, kalau sembarangan saudara dia tahu gitu. Biar saudara tahu, untuk cerita, untuk khotbahkan tentang setan ini tidak gampang. Harus berdoa dulu kita Bapak Ibu. Berdoa dulu. Karena kalau saudara menerangkan setan dengan benar, itu ada serangan. Kalau saudara tidak percaya, tanya Bang Bongol. Ada serangan, makanya orang yang benar-benar memberitakan kebenaran Bapak Ibu, kalau ada serangan pun nggak mampan, karena ya sudah ada yang menjaga kita Bapak Ibu, sudah ada yang jaga saya gitu loh ya kan. Ya, jadi untuk ya seperti orang-orang ini ya nggak ngapain takut kita ya kan, gitu aja ya. Jadi saudara jangan saudara pikir sok-sokan kamu kan, saya nggak sok-sokan di sini. Tidak gampang Bapak Ibu khotbahkan, apalagi bos-bosnya setan ya kan. Langsung ada serangan Bapak ya kan. Ya. Jadi si Legion ini adalah bos Bapak Ibu ya. Karena dia bos, makanya si Legion bisa berkata, bisa berbicara ya. Waktu Yesus bicara, si Legion yang menjawab, tidak murid-muridnya, tidak bawahannya. Karena ada sana aturan
aturan Bapak Ibu, tidak sembarangan. Makanya saya katakan tadi, para malaikat ini ada 4 golongan, nggak sembarangan Bapak Ibu. Makanya tidak semua manusia bisa memanggil bosnya setan ini, harus berpengalaman, harus dekat dulu. Setan, nggak usah saya bilang setan, nanti ada yang tersakiti nanti. Malaikat ini Bapak Ibu, ya, malaikat ini kalau tidak kenal samamu nggak akan datang dia. Iya enggak, kau panggil pun. Makanya banyak orang yang meminta sama Bang Mongol, tolong dong kasih dong apanya untuk memanggil Lucifer, untuk manggil di sini. Nggak akan bisa, karena baunya saudara belum tercium oleh si Lucifer gitu ya. Karena belum berteman ya Bu. Karena untuk bersekutu dengan ini harus ada yang harus dilewati Bapak Ibu. Ya, harus ada yang dilewati, harus bersemedi gitu loh maksudnya ya. Ya tidak sembarangan gitu loh. Jadi untuk bertemu mereka aja nggak sembarangan, harus ada etikanya ya. Nggak mungkin lah kamu orang rendahan langsung berjumpa dengan bos-bos. Harus yang inilah dulu, ya kan, dari bawah dulu gitu. Harus ada asisten dulu, dewa asisten. Puji Tuhan, puji Tuhan, saya anak Tuhan, saudara anak Tuhan. Allah kita itu raja. Saya bukan raja, saya bukan keturunan orang kaya, saya bukan orang kaya, saya sederhana ya, tapi bisa saya datang kepada Tuhan, tidak melalui asisten. Makanya nggak enak hidup di perjanjian lama. Kenapa saya bilang nggak enak hidup di perjanjian lama? Kalau saudara hidup di perjanjian lama itu pakai asisten. Saudara untuk datang kepada Tuhan, datang dulu ke asisten. Asistennya itu adalah orang Lewi, para nabi, ya para pengurus apalah gereja lah. Makanya saudaraku, kita ini hidup di 2000 tahun. Yesus sudah lahir, bangkit, dan naik ke surga. Dan itulah terbuka, siapa saja bisa datang kepadanya. Amin. Haleluya. Tidak pandang bulu, siapa saja bisa datang kepada Tuhan. Terbuka jalan. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. Jadi Bapak Ibu, di dalam setan-setan ini Bapak Ibu, gak usah dia bilang setan-setan, nanti tersinggung pula. Di dalam malaikat-malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu, yang memanipulasi ini Bapak Ibu ya, si Legion aja dia tahu kapan dia dihukum. Kalau Legion mantan iblis, gak mungkin dia bicara seperti itu kepada Yesus. Mari kita saksikan Ibu. Mari kita saksikan, ya kan? Ya, kalau Legion mantan iblis, dia nggak akan berteriak Bapak Ibu. Dia berteriak dengan keras. Kita baca ayat 7 ya. Kita baca ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Wih,
Legion marah, Bapak Ibu, emosi dia. Saudara bisa baca ya, ini kan tanda tanya, pasti ini adanya. Demi Allah, jangan siksa aku. Wah, Legion aja minta jangan disiksa. Kalau saudara baca di Matius, Bapak Ibu, ada di sana nanti tertulis, Bapak Ibu, jangan siksa kami sebelum waktunya. Jadi iblis, gak usah bilang iblis, nanti tersinggung orang. Malaikat Legion ini pun tahu kapan mereka disiksa. Kalau mereka bertobat, ngapain disiksa? Ya kan? Dari sini paham nggak, Bang Willy? Kalau nggak paham, saya nggak tahu lagi lah. Legion berkata lagi, Bapak Ibu, ia memohon, Legion ini memohon, Bapak Ibu, ya, dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Bayangkanlah, Bapak Ibu, Legion memohon kepada Yesus, Bapak Ibu, ya, karena belum waktunya, Bapak Ibu. Ya kan? Memohon dia supaya dia berkeliaran, Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Ya kan? Kita dengarkan dulu apa yang kata Bang Willy ini ya, dari awal tadi. Nambahin ya, betul agama adalah panduan dan pedoman, tetapi bukan kebutuhan hidup yang utama. Kebutuhan hidup manusia yang utama adalah sandang, pangan, papan. Tanpa tiga itu manusia mati, sedangkan manusia tanpa agama enggak mati. Oke, saya akan bahas ini, ya kan? Di sini saya akan luruskan apa sih agama itu. Agama itu adalah sarana, Bapak Ibu. Ya, sarana. Agama itu sarana. Sarana untuk mendapatkan Alkitab, ajaran yang benar. Untuk membuat kita hidup ini, Bapak Ibu, bukan dari seperti yang dikatakan Timanomali, apa tadi? Ya, itu dari manusia tanpa agama enggak mati. Ya, itu dari pendapat gue sendiri. Sedangkan manusia tanpa agama enggak mati. Sandang, pangan, papan. Tanpa tiga itu manusia mati. Jadi soal makanan ini manusia akan mati. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Mari kita baca dulu firman Tuhan waktu Yesus dicobai iblis, Bapak Ibu ya. Kita buka dulu Matius lah ya. Matius adalah ini pencobaan di padang gurun ya. Saya baca pelan-pelan aja lah ini ya. Gak apa-apa sampai berjam-jam ini. Saya bukan pembenci Timanomali ya. Saya sangat sayang sama mereka ya, Bu ya. Kita baca dulu ya. Matius 4, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Amin, saudaraku bilang. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, orang yang beriman, Bapak Ibu, hidup dari firman Allah. Makanya Yunus di perut ikan
prom pom pom, Yunus di perut ikan, prom pom pom, Yunus bisa hidup Bapak Ibu, tidak makan, ya kan? Oke. Gereja adalah sarana untuk mendapatkan. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan kepada saudara harus berdoa. Saya seperti ini berdoa, Tuhan berikan saya sarana, gereja mana yang membuat saya dekat dengan Tuhan, dan berikan saya pendeta. Waktu saya kuliah pun saya begitu, pendeta, teologi, atau dosen yang mendekatkan diri saya di jalan yang benar. Karena agama, pendeta adalah sarana, Ibu. Sarana. Ya. Bukan mau dimakan itu agama. Agama bukan mau dimakan, bukan sumber hidup agama. Tetapi itu sarana gitu loh. Seperti gini sekolah. Kalau anak saudara pengen pandai, saudara pasti akan mencari sekolah. Sarana. Ya. Sekolah itu pandai enggak? Pendidikannya gimana? Bukan hanya sekolahnya saja saudara mau cari, tapi ikut juga gurunya. Karena guru ini adalah sarana juga untuk mengajar etika dan pendidikan yang luar biasa kepada anak. Jadi ini seimbang, ya, harus sejalan dong agama dengan penginjil, pendeta. Begitu juga dengan sekolah, harus sejalan dengan sekolah dengan guru, ya kan? Kalau sekolahnya internasional tapi gurunya nggak internasional, nggak oke, dan how, ya kan? I don't know to say lagi kan? Betul nggak kan? Jadi harus seimbang agama dengan pendeta. Saudara jangan salah masuk agama sehingga pendetanya pun salah. Bukankah sekte setan memiliki gereja? Ya, kan? Bang Bongol ketawa, kurasa dengarkan ini, ya kan? Gereja setan memiliki gereja, gedung, memiliki agama. Jadi harus seimbang Bapak Ibu. Jadi Bang Willy supaya tahu ya maknanya agama itu apa gitu loh. Ya. Agama itu adalah sarana, tempat pencarian kebenaran. Ya. Karena makanan rohani kita itu adalah firman Allah. Itu yang kita cari. Kalau saudara bersekutu dengan roh jahat, ya ada juga buku-bukunya, Wah Ibu. Ya. Ada juga buku-bukunya yang dibaca-baca. Ya kan? Dari mana saudara tahu kalau saudara nggak baca buku? Begitu juga dengan firman Tuhan. Dari mana saudara tahu firman Tuhan ini kalau nggak pergi ke gereja? Bagaimana saudara tahu firman Tuhan ini kalau saudara tidak pergi ke agama, cari agama? Bagaimana saudara tahu? Saudara tahu Alkitab ini karena saudara pergi terjun ke agama kan? Cari agama. Kau cari agama yang ini, kayaknya kurang puas deh. Pergilah lagi ke agama sini. Kurang puas aku. Cari lagi ke sana. Sampai ada orang berapa pindah-pindah gereja. Puyeng nggak saudaraku? Puyeng. Sampai ada orang mengklaim agama kami yang benar, agama orang lain kafir. Yang kafir bukan agamanya, tapi orangnya, pemikirannya yang kafir.
sehingga mengkafirkan orang. Ya kan? Jadi inilah, saudara jangan sampai salah memilih agama, salah memilih pendeta, salah memilih penginjil, ya, sehingga saudara jadi salah ini. Ya kan? Ya. Jadi saya bagi tahu kepada Bang Willy ya, karena dia Kristen ya. Hidup ini bukan hanya makan roti aja, Bapak Ibu. Ya, ini adalah nomor 2, Bapak Ibu ya. Kalau memang harta kekayaan yang membuat bisa hidup, kenapa orang mati, orang kaya mati, padahal mereka nggak kelaparan. Uang mereka banyak kok, bisa beli apa saja. Kalau memang itu nomor 1 ya, yang seperti kata-kata Bang Willy, sandang pangan itu yang membuat hidup ya. Kenapa orang kaya banyak yang mati duluan ya? Puyeng dia, terlalu banyak hartanya, ya kan? Tapi saya bangga punya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang saya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa kata-kata Yesus ini. Kita baca lagi sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya ada hari ini bukan karena kekuatan saya, Bapak Ibu. Betul. Mungkin kalau kekuatan saya, Bapak Ibu, mungkin saya sudah lama mati mungkin ya. Sudah lama saya mati. Ya. Tapi karena Tuhan saya ada, Bapak Ibu, hari ini. Ya. Masih segar, saya sehat. Kemarin saya udah agak sakit, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan kasih saya kesehatan ya. Itu karena Tuhan semuanya ya, bukan karena kekuatan saya. Saya manusia lemahnya saya, Bapak Ibu ya. Saya tidak sekuat yang dulu lagi karena umur saya sudah bertambah. Ya kan? Kalau dulu masuk angin pun gak apa-apa ya kan? Bayangkanlah, kalau Natal sekolah itu kan, kami dulu kan Natal itu jalan kaki, Bapak Ibu. Melewati sawah-sawah, Bapak Ibu ya kan? Bayangkanlah ya kan, jauh perjalanannya, Bapak Ibu ya. Namanya dulu di kampung ya. Kita udah capek ini, masih segar karena hujan tuh, pulang dari Natal hujan ini. Sehatnya kita nggak apa-apa. Ini kan mungkin karena stamina kurang mungkin ya. Mungkin karena kita masih muda dulu kan. Jadi masih fit gitu lah ya. Jadi bagi tim anomali ya, saran saya kepada tim anomali ya, saya nggak akan mau mengkritisi kalau nggak dicampur adukan dengan Alkitab. Kalau saudara membahas tentang malaikat lainnya, apapun itu nggak akan saya bahas kalau tidak mencampur adukan dengan Alkitab. Karena saya nggak mau orang lain terperangkap ya. Ya, bukan hanya tim anomali yang membahas tentang malaikat-malaikat. Ada juga orang yang bahas, tapi saya nggak mau bahas. Kenapa saya nggak bahas mereka? Karena mereka tidak campur adukan dengan Alkitab gitu. Ya, karena saya lihat di komentar begitu banyak yang komentarkan nggak enak ya, terperangkap mereka ya kan, kasihan. Karena bagi saya ya, saya terang-terangan ya, saya terang-terangan mengatakan nih, nggak ada malaikat yang jatuh ini baik, nggak perlu ditemani gitu, putus hubungan aja. Kalau saudara sudah terlanjur, putus hubungan.
seperti Bang Mongol, putus hubungan, makanya dia jadi ex satanik, ex cukup satanik, ya kan? Atau seperti si Justin Bieber ya, Justin Bieber kan ex ikut Illuminati dia kan. Gak apa-apa. Mau saudara bahas tentang malaikat apapun, tentang apapun, kalau saudara tidak gabung-gabungkan dengan Alkitab, nggak akan saya bahas, nggak akan saya kritisi, biarin aja sih. Tapi kalau dicampur aduk dengan Kristen, saya nggak terima lah, karena ini perlu diluruskan. Iya, perlu diluruskan Pak Ibu. Satu jiwa kan berharga di mata Tuhan Pak Ibu, ya kan? Jadi kita manusia ini, ada kata mantan ya tadi ya, pesan saya dulu, kita jauh dari Tuhan, kalau kita minta dengan rendah hati, pasti kita akan dekat dengan Tuhan. Jadi seperti kata Raja Daud ya, lebih baik 1 hari di pelartaramu daripada 1000 tahun di tempat yang lain ya. Ya, saya pengen rindu sih di mana malam mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kasihan kan mak ganteng-ganteng, cantik-cantik kan, ya nggak tahu kebenaran rasanya gimana kan. Sayang kan, sia-sia gitu loh maksudnya. Nanti kan seperti ini, seperti di Alkitab, Tuhan, saya kan sudah menerangkan firman Tuhan nih. Contohnya nih, Tuhan, kenapa saya ada di Hades? Kenapa saya ada di neraka? Saya kan menolong orang. I help people, right? Why me here? Why me stay here in Hades? Jadi saya nggak mau nanti saudara berteriak di Hades, why, kenapa saya ada di sini? Saya sudah menolong orang, kerjaan saya menolong orang kok, melakukan kebenaran kan? Ini kan melakukan kebenaran, menolong orang. Jadi saya rindu Bapak Ibu, saya rindu Timar Mali berpengalaman dengan Tuhan yang benar Bapak Ibu. Karena saya melihat Timar Mali juga pernah berpengalaman katanya Bapak Ibu. Berpengalaman sama Yesus, tapi Yesusnya KW Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang Yesus KW Bapak Ibu? Karena kalau kita mengenal Yesus yang benar Bapak Ibu, itu tak akan terlupakan. Ya, gak akan mungkin kita menduakan dia. Tidak akan mungkin kita mengatakan yang lain the best. Gak akan mungkin. Kita tidak mungkin mengatakannya, oh, saya belum pernah mendapatkan kasih di luar Yesus Pak. Maksudnya saya belum pernah mendapatkan cinta kasih seseorang itu atau dari mana selain Yesus Kristus ya, yang bisa membuat saya nggak tergantikan Pak Ibu. Contoh pengalaman saya lah ya, pengalaman saya ya, jadi kesaksian lah saya jadinya Bang Willy nih. Jadi uang saya dulu pernah habis Bapak Ibu,
uang saya habis, padahal saya aduh belum wisuda. Uang saya habis dibuat abang saya, uang tabungan saya habis, ya ya kan. Jadi ada tawaran Bapak Ibu. Yang pertama ditawarkan iblis itu Bapak Ibu, menyembah dia, meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Saya langsung bilang, sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan Yesus. Iya kan? Kenapa saya mengatakan gitu Bapak Ibu? Karena saya sudah merasakan the feel falling in love, cinta pertama saya sudah merasakan cinta pertama kepada Yesus. Ya, untuk meninggalkan Yesus saya nggak bisa. Apapun masalah saya Bapak Ibu, untuk meninggalkan Yesus ini saya nggak bisa. Atau saya nggak berdoa kepadanya, saya nggak bisa Bapak Ibu, nggak sanggup. Ya, nggak sanggup saya jauh dari dia. Ya betul, saya nggak berbohong Bapak Ibu ya, saya nggak berbohong, saya nggak bisa jauh dari Tuhan. Karena saya mau menangis Bapak Ibu. Aduh, saya mau menangis. Oke, sedih. Tunggu. Aduh, tunggu. Karena tunggu bentar lagi. Saya merasakan feel ya. Saya nggak bisa meninggalkan Yesus ya, karena Yesus baik banget ya. Saya bilang dia terlalu baik bagi saya belum pernah menemukan ya kasih dia itu nggak ada bandingnya lah. Saya bilang dia membuat saya bisa hidup Bapak Ibu, bisa kuat ya, iya karena kasih dia. Udah, kita lupakan bahasa sini karena air mata saya nggak bisa. Memang gini lah, kalau saya membahas tentang kasihnya itu saya langsung menangis Ibu, karena saya tersentuh Bapak Ibu ya. Karena kasih Yesus itu Bapak Ibu sudah pernah saya rasakan. Jadi kalau saya menceritakannya saya terharu gitu loh. Maksudnya bukan saya menangis karena terharu, sangat besar banget, karena wah luar biasa gitu loh maksudnya. Luar biasa. Iya luar biasa Bapak Ibu. Dekat dengan Tuhan itu Bapak Ibu enak banget. Kenapa saya bilang enak banget Bapak Ibu? Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Saudara jangan sampai salah berjumpa dengan Yesus KW Bapak Ibu ya. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus KW, saudara tidak akan bisa merasakan kasih Bapa yang sebenarnya Bapak Ibu. Kasih Allah itu seperti apa? Tidak akan bisa ya. Kalau saudara sudah pernah merasakan kasih Tuhan, saudara cepat kali iba ya. Saudara tidak akan sanggup Bapak Ibu melihat orang yang disakiti, tidak akan sanggup. Ya, kita ini manusia nggak sempurna Bapak Ibu ya. Kalau soal dosanya itu bagi saya nggak terlalu banyak menghakimi orang. Dosa, mau dosa apapun dia mereka lakukan, terserah dia Bapak Ibu ya. Itu bukan urusan saya. Di sini saya adalah menegur Bapak Ibu ya, bukan menghakimi ya. Saya adalah menegur, meluruskan jalan yang benar.
meluruskan seperti apa Yesus itu, Bapak Ibu. Ya, seperti yang dikatakan tim anomali, Yesus itu galak, Yesus itu ada di kubu kanan, sepertinya sederajat dengan legion, ya, harka. Tim anomali, Bapak Ibu, saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis saat tim anomali berbicara bahwa Yesus itu ada di kubu kanan yang setara dengan si harka, si legion ini, si malaikat tadi. Padahal Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Ya, sekalipun ada orang ya di mana-mana nggak percaya, susah untuk dipahami memang, Bapak Ibu. Ya, susah memang dipahami, Bapak Ibu. Karena untuk mengenal kebenaran, Bapak Ibu, susah, Bapak Ibu. Tidak gampang. Saya pun untuk mendapatkan ini bertahun-tahun, Bapak Ibu. Tidak gampang. Bertahun-tahun memintanya, Bapak Ibu, supaya saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saya hidup nggak tahu siapa yang saya sembah. Itulah yang saya cari. Karena saya tahu Tuhan sudah memilih saya sejak dari bayi, Bapak Ibu. Sejak dari bayi Tuhan sudah kenal, sudah tahu nama kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, inilah itulah tadi tidak enak jadi apologet, apalagi mengkritisi orang, channel orang untuk kebenaran, ya. Pasti ada serangan negatif. Tapi inilah tadi, Bapak Ibu, kerinduan saya, Bapak Ibu, ya. Saya bukan menghakimi di sini, ya. Tapi kerinduan saya adalah untuk supaya abang kita ini, kakak-kakak kita ini kembali ke jalan yang benar, tahu yang benar, ya. Saya tidak perlu disiarkan di YouTube, ya. Perdebatan mereka nggak perlu saya, ya. Hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu, ya. Kita di sini, Bapak Ibu, saling mengasihi, Bapak Ibu. Tidak pilih domba, ya, pilih bulu, ya kan. Orang mana, orang siapa, orangnya apa, ya. Pokoknya kita sama-sama manusia, ya. Kita bisa saling menasihati, Bapak Ibu. Kita bisa beri masukan. Ya, saya tidak memaksa tim anomali, Bapak Ibu. Tetapi saya bagi satu masukan, ya. Kalau boleh tim anomali coba berdua jam 12 malam, ya. Setiap jam 12 malam. Kalau nggak malas, ya. Supaya tim anomali bisa mencari kebenaran, ya. Supaya siapa sih Yesus yang datang itu? Apakah Yesus yang benar atau yang KW gitu loh. Saya mau tim anomali itu berdoa jam 12 malam, setiap jam 12 malam, kalau nggak malas, ya. Berdoa seperti ini, ya. Jika benar-benar Yesus adalah Allah, tunjukkan esensinya. Kalau benar-benar Yesus adalah Allah, saya mau ada esensi. Kehadirannya ada di sini, nyata. Jika memang Yesus adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, saya mau merasakan ada hadirat di sini, ya kan? Jangan merasakan hadirat roh-roh jahat, para malaikat. Saudara bisa merasakannya, mereka ada di mana-mana, kan? Masa merasakan yang maha kudus,
yang suci saudara tidak bisa merasakannya, kan udah aneh kan ya. Harus imbang dong ya kan, kita bisa merasakan yang suci, yang kudus ya kan, bisa merasakan yang lain-lain. Ya, jangan kalah ya kan? Itu aja saran saya untuk mengakhiri video saya ini ya Bapak Ibu. Saran saya kepada tim anomali, tolong berdoa dulu jam 12 malam. Sebutkan seperti ini, jika benar Yesus adalah Allah yang disembah, jalan kebenaran yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan esensi, tunjukkan kehadiranmu ada di sini. Setiap malam Bapak Ibu, sampai tak jemu-jemu, sampai saudara merasakan siapa sebenarnya Yesus itu, pasti akan berbeda Bapak Ibu ya. Pasti ada perbedaan nanti ya. Karena kalau saudara merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa Bapak Ibu, Allah kita yang benar Bapak Ibu, karena Allah itu hidup Bapak Ibu ya. Allah itu tidak pernah mati Bapak Ibu ya kan. Allah itu hidup, dia tebus ruang dalam waktu. Jadi kapan saja dia bisa datang kalau saudara memang setia memanggil dia, setia memang betul-betul mau ingin tahu tentang dia, dia akan datang. Dia tidak akan membiarkan ini loh Bapak Ibu. Kan Yesus kan sudah bilang, jika ada orang yang, akulah pintu, kalau siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan untukmu. Siapa mau mencari, dia akan mendapatkannya ya kan. Sampai ada firman Tuhan berbicara, tidak ada seorang bapak kalau anaknya minta ikan dikasih ular. Jadi kalau saudara meminta sungguh-sungguh, memang siapa sih Yesus ini? Apakah dia setara dengan Arka, Legion? Karena tidak gampang Bapak Ibu ya, tidak gampang bertemu dengan Yesus, karena Yesus adalah Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung. Dia Maha Tinggi, dia Maha pakai Maha Bapak Ibu ya. Udah kita baca dari Alkitab ya, malaikat Legion aja Bapak Ibu takut. Apa urusanmu, hai anak manusia, katanya. Apa urusanmu dengan aku, katanya pula kan. Jadi gak usah sosok pandian gitu loh ya. Malaikat saja ngomong seperti itu, masa saudara kalah dari Legion ya kan. Legion aja kenal Yesus ya kan, masa saudara gak kenal Yesus? Kan terbalik kan. Saudara kenal Legion, kenal Arka saja kenal Yesus. Siapa Yesus? Cobalah Bayu, kalau Yesus hanya anak nih, ada bapak. Kalau saudara memikir seperti itu, berarti ada yang lebih tinggi lagi nih. Kan tim anomali menganggap bapak lebih tinggi ya, anak enggak tinggi kan. Jadi kalau memang anak enggak lebih tinggi, kenapa Legion takut? Kenapa si Legion ini takut? Jangan sih, anak Allah, jangan siksa kami sebelum waktunya. Kenapa Legion bicara seperti itu kepada Yesus? Coba saudara berpikir di sini. Coba tim anomali berpikir dulu. Kenapa
si legion ini, malaikat kesayangan kamu ini memohon kepada Yesus supaya dia tidak disiksa. Makanya dia dibuang ke babi-babi, ya, pinahan, kata orang Batak. Jangan kalah, malaikatmu aja tahu, masa kamu nggak tahu kan? Nggak ada ya, ya. Jadi kan sampai di sini aja lah ya. Ya, sampai di sini aja lah. Biarlah kasih karunia Tuhan membukakan pintu kepada tim anomali supaya tahu kebenaran. Layakkan dia Tuhan untuk, ya kita berdoa dulu lah ya penutupnya ya. Saya akan berdoa kepada tim anomali. Mari kita angkat tangan kita secara rukun. Ya Bapak, malam hari ini saya berdoa Tuhan kepada tim anomali. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Biarlah Tuhan mereka ini berkenan menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka ini Tuhan mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka ini Tuhan mengenal siapa Engkau Tuhan. Karena satu jiwa Tuhan berharga di hadapan-Mu Yesus. Di hadapan-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau Tuhan akan membuka pintu hati-Mu Tuhan untuk menerima mereka Tuhan. Hamba berdoa dan memohon di hadapan-Mu Yesus. Layakkanlah tim anomali menerima kebenaran-Mu, menerima hadirat-Mu Tuhan, menerima kekudusan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa menerangkan, bisa bersaksi nanti Tuhan di YouTube bahwa Engkau lah Allah yang benar-benar yang disembah baik di bumi dan di surga. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus. Kuduskan Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan pikiran-pikiran tim anomali Tuhan. Ubahkan yang jadi baru Tuhan. Tidak apa tidak mustahil ya Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Jadi sampai di sini aja lah ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkati.